Dalam persidangan, ternyata fakta hukum terbuka kasus ini seperti dipaksakan dan penuh rekayasa karena memang tidak ada kerugian negara 1 sen pun. Investasi asing berujung penjara. WMD atau BVTS adalah perusahaan negeri Belanda yang menanamkan ratusan miliar di Indonesia, tepatnya di Kota Ambon, Kota Sorong, Kabupaten Biak, dan Kabupaten Merauke, serta terakhir di Kota Manado dengan investasi 160 miliar. WMD Belanda fokus membantu PDAM dengan sistem kemitraan agar PDAM tersebut bisa berkembang dengan prinsip no profit, no loss. Tidak mau ambil untung dan tidak mau rugi di semua PDAM yang bekerja. WMD atau BVTS datang ke Kota Manado atas permintaan PDAM Kota Manado untuk membantu PDAM Kota Manado yang hampir bangkrut. Dari mana taunya mau bangkrut? Dari laporan audit BPKP tahun 2003-2004. Tahun 2003 sampai dengan 2004 melakukan pembahasan konsep kerjasama antara Pemkot Manado dan WMD Belanda dengan tim kemitraan Pemkot. Tim legal Adnan Buyung selaku advisor untuk koordinasi dengan Kemendagri, Bappenas, BKPM, Kemenke, dan lain sebagainya. Akhirnya tahun 2005, penandatanganan kerjasama ditandatangani disaksikan oleh Duta Besar Belanda dan Indonesia. Dan di tahun yang sama mendirikan perusahaan patungan JVC PT Air Manado dengan komposisi saham 51% WMD Belanda dan 49% PDAM Kota Manado. Sebelum penandatanganan kerjasama, PDAM Manado tahun 2005 sudah meminjam dana kepada WMD Belanda untuk membayar gaji pegawai, listrik, supplier sebesar 13 miliar dan setoran modal 13 miliar yang dijadikan jaksa menjadi dasar terjadinya kerugian negara. Total pinjaman PDAM sendiri hampir 26 miliar sendiri ada perjanjiannya. Selama kerjasama, PT Air Manado tidak ada dana 1 sen pun menggunakan dana APBD atau APBN. Bahkan perusahaan telah memberikan kontribusi hampir 12 miliar kepada Pemkot Manado. Sedangkan WMD Belanda tidak pernah mendapatkan kontribusi 1 sen rupiah pun dari kerjasama tersebut. Tahun 2002 hingga 2017, semasa dalam kerjasama telah berjalan dengan baik dan akhirnya WMD Belanda ingin mengakhiri kerjasama di Manado karena pihak Belanda tidak bisa mengeluarkan investasi. Dan akhirnya para pihak saat itu, wali kota, PDAM dan DPRD sepakat untuk mengakhiri kerjasama dengan menyerahkan saham perusahaan patungan PT Air Manado 1 rupiah, tapi hutang harus dibayar. Namun saat itu PDAM Manado dan wali kota menolak. Akhirnya wali kota Manado 2014-2019 saat itu, Bapak Vicky Lumentur meminta BPKP melakukan audit. Dan hasilnya PDAM memiliki hutang 26 miliar dan perusahaan patungan 80 miliar. Akhirnya negosiasi disepakati yang dibayar 54 miliar rupiah. Bahkan DPRD telah membuat draft cicilannya. Namun hal itu juga tidak pernah terlaksana. Tahun 2020 sampai dengan 2022 terjadinya pergantian wali kota, diikuti dengan penggantian Direktur Utama PDAM Kota Manado. Disinilah petaka itu muncul.
di mana dalam 3 kali RUPS dengan wali kota dan direktur utama PDAM tidak mau membayar hutang. Dan direktur utama PDAM melapor kepada Kejati Sulawesi Utara adanya dugaan korupsi. Kejati Sulut dengan sigap dan cekatan melakukan penyelidikan naik menjadi penyidikan dan mentersangkakan para pihak di perjanjian kerjasama tahun 2005, di mana Direktur Utama PDAM Insinyur Haning Roring, Ketua DPRD dan pengawas dijadikan tersangka. Namun yang aneh bin ajaib, wali kota saat itu yang ikut tanda tangan Jimmy Rimbarogi tidak dijadikan tersangka dan bebas. Yang anehnya, pihak WMD Belanda sama sekali tidak pernah diperiksa dan dipanggil. Bahkan BPKP Pusat yang memberikan rekomendasi agar kerjasama ini berjalan juga tidak dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi. Artinya kasus ini sebenarnya dipaksakan hanya karena keterangan saksi dan dokumen asal-asalan. Sosok Dr. Joko Suroso dijadikan tersangka dan saat ini sudah terdakwa dari keterangan saksi Nagoy, mantan Direktur Utama PDAM Manado yang sakit hati karena diganti. Bahkan Nagoy menuduh Joko mencoba menyuap 2 juta dolar walaupun tidak bisa dibuktikan di pengadilan. Dan Pak Joko adalah aktor intelektual agar kerjasama ini bisa terjadi. Padahal Joko sendiri sebagai konsultan, penerjemah, fasilitator, bukan para pihak. Saat ini para terdakwa telah menjalani sidang di Pengadilan Negeri Manado dengan hukuman di atas 5 tahun dan saudara Joko masih dalam tuntutan 15 tahun penjara. Dalam persidangan, ternyata fakta hukum terbuka kasus ini seperti dipaksakan dan penuh rekayasa karena memang tidak ada kerugian negara 1 sen pun. Atau adanya kerjasama ini, PDAM Manado asetnya berpindah seperti dalam dakwaan jaksa. Yang ada ternyata PDAM Manado yang tahun 2003 sampai dengan 2004 sudah sekarat, bisa bangkit dan sekarang bisa menjadi perusahaan bagus karena adanya suntikan modal dari WMD Belanda sebesar 150 miliar. Mirisnya melihat cara penyelesaian kasus PDAM Manado. Dan ini tentunya sangat mengkhawatirkan para investor negara asing. Jangan-jangan kasus ini dipakai untuk mengemplang kewajiban dan dapat ditiru. WMD Belanda berinvestasi dan bekerja sama dengan menggunakan pola yang sama di PDAM Ambon, Sorong, Merauke, dan Biak. Semuanya sudah berjalan dengan baik, tidak ada masalah hukum, seperti di PDAM Manado. Tentunya kita bertanya, ada apa dengan PDAM Manado? Kebijakan Presiden Jokowi sangat pro investasi, tentunya dengan kasus investasi Belanda. Ini perlu dipertanyakan, bagaimana investasi asing bisa masuk penjara? Salam integritas.